Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Syukur la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini keluarga besar Universitas Persatuan Islam telah melaksanakan wisuda yang ke-5. Mudah-mudahan wisuda yang ke-5 ini menjadi penanda bagi keluarga besar Universitas Persatuan Islam untuk melangkah lebih jauh lagi, insyaallah. Izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan salam dan sapa hormat saya kepada Pak Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Persatuan Islam. Kemudian kepada para pimpinan Persatuan Islam yang hadir, Bapak Menteri Keuangan Persis, ya benar tuh Menteri Keuangan ya. Kemudian ada Menteri Pendidikan Persis, ini juga sekaligus budayawan kalau dilihat dari kepalanya. Kemudian juga Dirjen Dikti Persatuan Islam yang tadi sudah berpidato di sini, yang mewakili provinsi Pak Gubernur Pak Andri Kawe. Saya tidak tahu yang aslinya kapan datangnya, Kawe nya Pak ya. Kemudian yang mewakili dari L2 Dikti Ibu siapa? Ibu Lestari ya. Tadi Ketua Komisi 10 itu meminta Pak Rufan nanti hadir, sama-sama orang Garut soalnya. Dan tentunya last but not least ini harus saya sebut yang terakhir dari sangat penting, anggota Komisi 10 Kang Khairuddin Amin. Ini betul dulu mahasiswa saya, tapi agak earlier begitu. Tapi biasanya kalau yang earlier itu lewat tempaan proses yang cukup bagus, maka akan menjadi sesuatu. Tapi lamun cicingan dan terpuguh gitu ya, itu ya cicingan. Terima kasih Kang Khoer atas kehadirannya dan seluruh kontribusinya. Sebelum saya menyampaikan apa yang diminta pada kesempatan ini, saya ingin sedikit memberikan informasi secara singkat. Tadi setelah terima kampus Universitas Persatuan Islam di Magasi ya, sudah selesai. Jadi ini berawal dari kita diberi hibah yang Andri oleh Pemprov Jabar tanah kurang lebih 4 hektar. Terima kasih kepada Pemprov Jabar, dan memang kita butuhnya sebetulnya 10 hektar, jadi nanti ditambah lagi Pak. Karena kalau memberikan ke lembaga pendidikan itu ziarah yang amal jariah yang terus menerus gitu. Nanti akan diikuti oleh ribuan mahasiswa. Kita sudah mendapat hibah, akan tetapi kita belum punya uang untuk membangunnya. Maka pasca muktamar saya dimintai oleh Ketua Umum untuk mengurus pendidikan ini, salah satunya dengan tinggal soal pembangunan ini. Maka saya bertekad pada waktu tahun 2022 ya, 2022. Pokoknya tahun depan mau tidak mau harus membangun apapun yang terjadi. Karena kalau tidak ada bangunannya pasti tidak akan terakreditasi. Pasti itu. Dan waktu itu saya sampai mengajukan skema untuk pinjam duit. Karena kalau orang berani pinjam itu menunjukkan dia orang bertanggung jawab. Kalau yang nggak punya utang itu nggak ada tanggung jawabnya dan susah untuk maju. Kalau zamannya Orde Baru kata Pak Harto menunjukkan kita ini percaya. Jadi selama PSSI nggak punya utang itu berarti kita belum dipercaya. Saya ke Pak Haji Adi harus pinjam duit. Waktu itu Pak Haji ya, saya 50 miliar saja. Ada nggak untuk nyicilnya 1 bulan sekian? Ada, kata beliau.
Tapi persoalannya bank tetap harus pakai collateral system. Kita tidak ada yang bisa dijaminkan. Tanah wakaf tidak bisa dijaminkan. Akhirnya kita berupaya dan bertemulah dengan Presiden Jokowi ketika itu. Maka beliau kemudian menyanggupi. Jadi Universitas Persis ini akan dibangun dengan budget tahun 2019 itu sekitar 1 triliun. Berarti sudah 7 tahun. Jadi harus naik lagi dengan tahapan kata Pak Jokowi. Waduh, ini 1 triliun. Jadi kita bantu tahap pertamanya saja. Nah, yang dibangun tadi itu adalah tahap pertama. Maka mulailah pembangunan, dan saya sebagai ketua panitia ketika itu berbarengan sebetulnya dengan renovasi besar-besaran kantor pusat Persis yang sekarang kalau malam itu megah sekali ya, betul ya Bapak Ibu. Jadi nanti itu akan menjadi kawasan wisata baru di daerah Bandung. Kan tiap hari Ahad sudah di situ. Kalau ada macet hari Ahad pasti Persis. Jadi Persis harus berdakwah dengan berbagai macam pintu, termasuk dakwah lewat kemacetan. Hanya 2 jam saja. Dan alhamdulillah dari tahun 2022 sampai sekarang kedua program ini berjalan beriringan. Mudah-mudahan nanti akan diresmikan ya oleh Presiden insya Allah ya, mudah-mudahan kedua bangunan itu. Dan kemudian dikerjakan oleh BUMN ya, PT Waskita Karya Waskita Fikes. Dan sudah termakan tadi. Saya sudah lihat 5 lantai kayaknya cukup untuk menampung sekian ribu mahasiswa. Dan saya memberikan semangat. Asalnya gitu, sok kemagir teh diurang mental tubuh kayak gitu. Aduh, cenah kumaha eta ke biaya pemeliharaan. Saya dulu kasih my personal experience 25 tahun yang lalu. Saya mau beli mobil, mikir ya ke bensinan mual gitu ya. Terus kalau berpikir mau ke bensinan mau buka bongkar, ya udah. Nanti lampu ke bensinan tinggal jual beli. Ulah iya mah gara-gara sir ke bensinan dia teh boga mobil sa umur-umur. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada mogok di jalan ke bensinan. Masih kasih semangat. Dikatakan apa? Karena di sini pada kemarmil gitu. Takut sir kebiayaan. Dan kita tidak yakin Allah itu pasti memberikan jalan keluarnya kita. Yaj'allahu makhraja. Pasti itu. Dan saya yakin setelah 2 blok ini nanti akan dibangun lagi. Kan kita baru tahap pertama. Baru 1,5 hektar. Ada 3 hektar lagi yang belum dibangun. Jadi mulai tahun depan mau tidak mau harus dibangun. Harus. Kalau membuat rencananya sudah takut, apalagi merealisasikannya. Jadi orang yang berdemika mereka yang punya rencana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Harus. Itu sekilas ya. Jadi kami titipkan kepada pimpinan Universitas Persatuan Islam. Ini gak disingkat-singkat lagi nanti. Saya sudah usul Universitas Persatuan Islam itu, kata Persatuan Islam itu terlalu generik. Pilihannya bisa UPB, Universitas Persis Bandung. Nanti ada Universitas Persis, jangan Gatul, Jawa Barat, Universitas Persis Padang, Universitas Persis Jakarta. Persisnya harus ada. Kalau nggak ada persisnya itu sahanu bogana gitu. Harus. Itu saya katakan, jadi nanti akan diserahkan secara resmi kepada pimpinan Universitas Persatuan Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum memulai juga tadi ada Ibu ini
dipantun-pantun ya sama Kang Andri KW. Saya mulai berpantun juga tentang Universitas Spesies. Menjala ikan di laut dalam, ombak besar tak jadi halangan. Lulusan Universitas Spesies jangan pernah diam, terus berjuang tanpa henti untuk kemaslahatan. Satu lagi, ini yang pantun berbunga-bunga ini. Bunga melati harum semerbak, tumbuh subur di halaman rumah. Universitas Spesies jadi mercusuar dakwah, menerangi umat menuju masa depan yang cerah. Itu pantun sudah, sekarang saya harus merespon yang disampaikan. Saya ingin memulai dengan 3 hal yang saya mengulang kembali dengan revisi sedikit yang pernah saya sampaikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati beberapa yang lalu, terkait dengan artificial intelligence itu sebagai salah satu kemajuan teknologi terkini pada masa kini. Yang pertama, saya ingin mengutip penelitian dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dosen di sana memberikan 3 tugas, 3 kelompok tugas dan 3 kelompok mahasiswa. Ini pertama-tama saya disclaimer dulu dengan asumsi khususnya para mahasiswa sudah paham, bahkan sudah menggunakan artificial intelligence itu. Al-Zaka al-Isti'na'i, begitu bahasa Arabnya, betul ya Ibu Ustaz Isan ya? Betul ya, kalau di tafsir Ibnu Katsir tidak ditemukan itu karena kan belum ada di situ. 3 tugas berarti kelompok. Yang satu kelompok yang pertama harus menyelesaikan tugasnya dengan sepenuhnya menggunakan bantuan dari artificial intelligence, kecerdasan artifisial, atau ada juga yang menerjemahkan akal imitasi gitu. Kelompok yang kedua menyelesaikan tugas dengan menggunakan mesin pencari, search engine. Kelompok yang ketiga, dia harus menyelesaikan tugas tanpa menggunakan AI, artificial intelligence, tanpa menggunakan search engine, tapi sepenuhnya menggunakan otak asli, original intelligence. Apa hasilnya kira-kira? Ternyata paper yang terbaik itu adalah yang dikerjakan oleh kelompok mahasiswa yang 100% menggunakan otak. Jadi sampai sini sudah ada kesimpulannya. Yang kedua, tahun 95 saya sebagai pengurus IPSMI Jawa Barat ketika itu sebagai sekretaris diajak oleh Ayatullah Teknologi kita, Profesor Habibie, ke IPTN waktu itu, dan dibawa ke satu ruangan yang isinya tidak salah 4 atau 6 komputer. Beliau kemudian menjelaskan dengan gaya khasnya yang sangat meyakinkan. Beliau senantiasa memberikan optimisme dan juga memberikan kepercayaan beliau. Saudara, ini adalah superkomputer. Beliau menyebut superkomputer yang limited edition seluruh dunia. Yang 46 ada di sini. Setelah itu kemudian beliau tanpa bernapas panjang lagi, tapi ingat, yang betul-betul superkomputer itu bukan ini, tapi ini. Karena superkomputer itu dibuat oleh ini, bukan sebaliknya. Jadi sudah dua tuh rangkaiannya. Yang ketiga,
Karena tadi saya disebut oleh Kang Hoer sebagai yang pernah mengajar di STIP itu mengajar filsafat ilmu. Ustadz Tiar katanya hukumnya haram belajar filsafat. Ustadz Tiar dulu sebelum insaf gitu. Saya kutip filsuf Heidegger, Martin Heidegger. Kira-kira beliau mengatakan begini setelah terjemahkan ke bahasa Inggris. Dia menulis esai tahun 54 yang terkenal itu, The Questions Concerning Technology. Beliau mengatakan technology is not merely a tool, but a way of understanding the world. Jadi teknologi itu bukan hanya sekedar alat, tapi dia adalah cara untuk memahami dunia. Maka hal yang sama, omongan Heidegger ini harus kita terapkan terhadap artificial intelligence yang sekarang. Jadi saudara, AI itu bolehlah dia sebut alat, akan tetapi juga hakikatnya adalah a way of understanding the world. Makanya AI itu akan memberikan bantuan kepada kita sangat tergantung kepada kapasitas kognitif kita. Jadi kalau kita cerdas, maka AI itu juga akan cerdas. Tapi kalau kita paket hemat kecerdasan kita, maka AI juga akan memberikan jawaban yang paket hemat pula. Saya umpamanya seorang awam untuk persoalan arsitek, kemudian saya meminta ke AI, tolong buatkan gambar kampus Universitas Persis di marga asing begitu. Cuma itu aja, karena saya tidak memiliki pengetahuan detail tentang itu. Maka yang ditampilkan itu juga bangunan yang tidak memuaskan. Tapi mereka kalau seorang arsitek, itu dia lebih detail. Begitu juga sekarang dengan peran-peran masa-masa keagamaan, Kang Hoer. Jadi lama kealamaan itu para ustadz akan ditinggalkan. Karena kalau bertanya kepada Ustadz Tia, paling cepat itu 1 jam. Tapi tanya ke AI, kurang dari 1 menit. Apa hukumnya? Ya, umpamanya sholat Idul Fitri yang berbeda begitu. Ustadz Tia, buka-buka dulu putusan Majelis Tarjih, Dewan Isbah segala macam. Tapi AI itu langsung kurang dari 1 menit. Ada lagi di bawahnya. AI itu seperti customer bank. Setelah selesai, ada yang bisa saya bantu lagi? Maukah Anda saya beri pendapat spesifik dari Dewan Isbah Persis? Kata AI. Jawabannya sama kita, iya. Luas jawabannya. Saya coba nih meminta ke AI, tolong selesaikan persoalan harta waris dengan kasus seperti ini. Saya beli istri, tinggal suaminya, anaknya ini, kurang dari 1 menit sudah terjawab, detail sekali. Terus yang keduanya, suami meninggalkan 3 istri. Istri Kang Hoer ya? 3 ya? Bukan 4 ya? 3. Anaknya seperti ini. Dijawab itu. Dijawab. Tapi kalau tanya ke Ustadz Tia, potret, belum lagi matematika dia kan saya yakin gak begitu bagus. Jadinya apa? Kenapa dia ngambil sejarah? Karena matematikanya gak bagus. Begitu ya. Kalau kenapa saya mengambil hukum? Karena matematika saya bagus. Karena hukum itu logika. Itu AI.
Nah, saudara, khusus untuk para lulusan ya, dan ini Mas ada yang undang hadir nggak? Nah, jadi untuk ke depan kita harus menempatkan AI itu. Saya ingin mengutip ketiga-tiganya dari yang tadi. Dari penelitian di MIT, ternyata paper yang bagus itu yang dikerjakan oleh mereka yang 100% menggunakan original intelligence. Yang kedua, dan saya percaya kepada perkataan Pak Habibie bahwa yang superkomputer itu ini, karena artificial intelligence itu adalah produk dari ini. Jadi saya ingin mengatakan, selama manusia ini kita tetap seperti sekarang, maka tidak mungkin manusia itu akan menghasilkan teknologi termasuk artificial intelligence yang akan memusnahkan eksistensi manusia. Jadi nggak perlu takut, wah nanti lapangan pekerjaan ini hilang. Tidak sama sekali. Untuk apa manusia akan menghasilkan teknologi yang seperti itu? Nah, yang ketiga dari kategori yang tadi, bahwa itu harus ditempatkan sebagai alat sekaligus sebagai cara, method untuk berdialog dengan dunia. Nah, maka implikasi pentingnya ke dunia perguruan tinggi, karena sekarang sudah ya. Dan bagi Universitas Persis, ini Al-Jami'ah ini bukan ma'had, seni universitas, itu harus betul-betul bukan yang tadi pendekatan disampaikan oleh kamu itu interdisipliner. Saya ingin mengutip tahun 50-an ada penelitian dari pakar pendidikan Inggris, Lord Snow namanya. Kenapa pendidikan Inggris itu sempat tertinggal tahun 50-an, kalah jauh oleh Amerika? Karena di Inggris pada tahun 50-an universitas itu tidak melakukan konvergensi keilmuan tapi divergensi. Jadi yang belajar ilmu eksakta mereka mengklaim bahwa orang pintar itu adalah yang pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia, di luar itu bodoh. Sebaliknya, kata ilmuwan sosio-humaniora katakanlah, yang pintar itu bukan yang pintar matematika. Mereka hanya menciptakan teknologi-teknologi, tapi bencana kemanusiaan di luar pembinaan mereka, saling menjauh, konvergen. Apa yang terjadi? Tertinggal pendidikan ini di Inggris. Sebaliknya di Amerika terjadi konvergensi. Yang di Inggris itu divergen, ini konvergen yang di Amerika. Tidak bisa didekati oleh satu pendekatan. Nah, AI ini harus dijadi pertimbangan betul-betul sekarang pengembangan pendidikan tinggi kita. Jadi nanti di Universitas Persis ini AI itu harus diajarkan ke semua prodi semua si AI itu, dan tentunya dosen-dosen yang terlebih dahulu harus mendapat pelatihan, dan jangan lupa juga dibuat dari sekarang polisi kebijakan mengenai penggunaan AI itu oleh universitas. Contohnya di sini kan ada prodi yang sudah lama itu kayak sejarah, bahasa Inggris, terus apa lagi? Dua ya. Itu di era sekarang bisa bikin skripsi suruh aja itu bersejarah. Kalau dosennya tidak paham mana bahasa AI, mana bahasa manusia, tertipu itu. Jadi sekarang tidak bisa dosen itu ya menggunakan otoritas tradisional sebagaimana selama ini. Termasuk juga ibu anak nanti untuk skripsi pakai bahasa Inggris, AI disuruh bikin terjemahan ke berbagai versi, dari mulai bahasa yang formal, bahasa yang kurang formal, bisa dia. Begitu juga bahasa Arab.
Makanya sekarang dosen dituntut dia untuk bisa membedakan itu, untuk bisa membedakan. Makanya Pak Rektor nanti harus dibikin code of conduct-nya, etika di sini. Termasuk juga kita harus melakukan secara redefinisi, tapi juga reformulasi, restrukturisasi untuk prodi-prodi yang ada di kita sekarang. Dimulai dari mungkin ya untuk nomenklatur, sehingga ada peternakan, ada prodi peternakan ya. Tapi nanti apa gitu istilahnya? Kan sebut peternakan kesana teh kan cenah jadi tukang nungguan gitu, ikan domba gitu. Nah, apa kalau bahasa Inggrisnya kan ada apa? Animal husbandry itu kan keren gitu ya. Animal husbandry cenah ieu juga salakina gitu. Animal husbandry itu kamu ya namanya itu kan keren. Diurang peternakan. Nah, mungkin nanti apa nomenklaturnya? Atau di sini ada ilmu lingkungan. Unitas spesies ini one step ahead ini. Unpad dan ITB aja gabung saja satu ilmu lingkungan. Ini lu punya. Jadi nekat 50% nekat, 50% ayo penghabisan lah. Coba nanti nomenklaturnya bagaimana? Umpamanya jadi prodi energi terbarukan. Kalau tidak salah mulai tahun 2005 Kemendikbudristek mengubah nomenklatur Fakultas Teknik itu menjadi rekayasa. Karena lebih ini ketimbang Fakultas Teknik gitu ya. Jadi kesannya mekanis itu udah jadi rekayasa dan engineering itu. Nah, mungkin ilmu lingkungan apa nomenklaturnya? Terus bisnis digital ya, dibikin nomenklatur itu. Dan tadi AI itu harus betul-betul dikendalikan oleh kita, tentunya dengan kapasitas kognitif yang baik yang kita miliki. Jadi pesan saya untuk unitas spesies ini, kita tidak bisa melangkah normal step by step, karena sekarang kita sudah berada pada wilayah kompetisi yang sebenarnya. Jadi buatlah langkah-langkah yang dipercepat. Jadi kalaupun berevolusi, tapi evolusi yang dipercepat. Barangkali itu catatan dari saya ya untuk orasi ilmiah ini, karena ada yang hadir di sini kan bukan anggota masyarakat ilmiah semua. Jadi saya coba pindahkan sedikit ke bahasa yang lebih populer ya. Makanya saya kutip 3 catatan yang tadi. Tahun depan insya Allah kita akan menyaksikan tentunya tampilan wisuda yang berbeda dari sekarang ya. Tempat yang berbeda, kemudian dengan apa lagi yang berbeda, kalau seragam, kalau baju hantunya tetap ya di sini. Mungkin nanti ke komisi 10 apa tetap, atau dia akan pindah ke komisi 11 gitu. Jadi kita harus berbeda. Jadi saya ingin mengutip omongannya Albert Einstein. Ini bagus. Makanya sering dikutip sama presiden. Presidennya sering kutip, maka saya kutip lagi omongan Einstein. Untuk tuntas Islam. The two definitions of insanity. Jadi definisi yang benar-benar nih apa itu arti kegilaan. Kalau dalam bahasa orang pesantrennya al-majnun haqqal majnun. Al-majnun haqqal majnun. The two definitions of insanity. We are doing the same thing over and over again, expecting different result. Jadi kita ini benar-benar gila, melakukan sesuatu yang sama terus menerus diulang-ulang yang itu saja, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu benar-benar gila. Jadi kurang tasik mah kurang saeunan gitu. Kalau ingin menghasilkan yang berbeda, maka yang kita lakukan pun harus berbeda dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Jangan terus dari itu ke itu juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada para wisudawan.
Sebagaimana tadi pantun saya, lulusan tes tesis, wisuda tesis tidak boleh diam. Anda harus tergerak. Faida farukta famsok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof.